Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan pengajar praktik Bapak Munawir Patilima SPD MM, dan sebagai fasilitator Bapak Abdul Gufron SPD. Bersama saya Yunang Polapa SPD, asal sekolah SD Negeri 11 Atinggola, dan rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Julkifli Adam dari SMA Negeri 3 Gorontalo Utara. Dan saya Muhammad Muzakir SPD dari SMP Negeri 4 Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, bahagia. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Yunang akan berperan sebagai coach. Ya. Jadi kira-kira apa yang akan Pak Yunang sampaikan? Tentu saya akan melaksanakan coach ini sesuai dengan alur Tirta, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berbobot, Pak. Ya, baik Pak Yunang. Jadi saya akan titip saja bahwa ketika melakukan coach, Pak Yunang usahakan menggunakan kompetensi coaching dan juga prinsip coaching. Dalam hal ini seperti contohnya presence atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan dan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan rasa. Iya. Oke Pak Yunang, sudah bisa dimulai? Sudah bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Muzakir. Waalaikumsalam Pak Yunang. Alhamdulillah Pak Muzakir bersama dengan saya bisa bertemu di tempat ini. Jadi saya sempat mendengar dari rekan Bapak bahwa Bapak ingin bertemu dengan saya. Dalam rangkaian apa ya Pak Muzakir? Begini Pak Yunang, beberapa pertemuan terakhir ini anak-anak saya yang di kelas 7 itu kok motivasi belajarnya agak menurun ya. Makanya saya ingin meminta pendapat nih atau sharing dengan Pak Yunang terkait dengan hal itu. Kira-kira bagaimana ya untuk memotivasi belajar siswa-siswa saya yang ada di kelas 7 itu? Oh, jadi Pak Muzakir, tujuan kita pada kesempatan ini yakni Pak Muzakir ingin berbagi dengan saya tentang seperti apa caranya sih memotivasi anak-anak yang ada di kelas 7 yang rasa-rasanya motivasinya menurun. Betul sekali. Kalau bisa dengar seperti apa sih keadaan saat ini di kelas 7 itu? Jadi begini Pak Yunang, beberapa pertemuan terakhir itu kayak anak-anak itu kok agak menurun kualitas pembelajarannya gitu.
respon atau timbal baliknya ketika pelajaran saya itu agak kurang begitu. Nah, biasanya kalau saya menggunakan media-media yang menarik itu mereka antusias sekali begitu untuk mengikuti pelajaran terutama bahasa Inggris. Tetapi kok akhir-akhir ini mereka agak kurang motivasi belajarnya. Jadi Pak Muzakir ingin begitu, seperti dulu lagi anak-anak termotivasi karena semangatnya dulu itu tinggi. Ya, betul. Pak Muzakir sering menggunakan media ya, Ya, media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi itu sesuatu yang baik sekali. Kalau menurut Pak Muzakir, apakah hal kira-kira yang menyebabkan motivasinya itu menurun? Hal yang paling kalau menurut nampak. saya sih mungkin karena ini kan di akhir semester ya, mungkin mereka lebih fokusnya ke persiapan belajar untuk menghadapi semester kan ya. Makanya mereka kurang fokus begitu ketika saya menyampaikan pelajaran. Kayaknya di situ sih. Jadi karena anak-anak mau menghadapi ujian semester, jadi menurut Pak Muzakir kalau anak-anak tidak lagi bersemangat karena hal itu, karena terbagi. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau menurut Pak Jaki, langkah apa sih yang akan ditempuh untuk bisa mengembalikan semangat anak-anak tadi seperti sedia kala, anak-anak termotivasi dalam proses pembelajarannya Pak Muzakir? Ya seperti apa, silakan Pak Muzakir mungkin lebih memahami. Saya akan mencoba ini kali ya, mencoba menggunakan media itu karena mungkin kan anak-anak zaman sekarang ini kan sudah mulai menggunakan media sosial itu dengan kemampuan yang mereka miliki sekarang. Mungkin saya akan coba menggunakan lagu, mungkin mendengarkan itu, atau ada sesuatu atau cara mengirimkan tugasnya mungkin dengan menggunakan TikTok atau seperti apa, mungkin akan saya coba menggunakan itu. Jadi Pak Muzakir itu berkeinginan sekali untuk anak-anak ini kembali seperti dulu, termotivasi. Kemudian Pak Muzakir juga tadi sempat sampaikan asumsi Pak Muzakir tentang menurunnya semangat anak-anak. Bahkan Pak Muzakir juga sudah menyampaikan kiat-kiat ke depan supaya motivasi anak-anak itu kembali lagi seperti dulu. Nah, kalau memang langkah itu yang sudah Pak Muzakir sampaikan tadi itu memang yang terbaik untuk saat ini ya, Pak Muzakir yang akan Pak Muzakir lakukan itu apa? Untuk saat ini mungkin saya akan mencoba merancang pembelajarannya dulu dengan menggunakan media YouTube tadi. Kemudian mungkin saya akan lebih melihat lagi kira-kira lagu mana yang asik nih untuk didengar oleh anak-anak atau yang lagi tren gitu ya. Karena anak-anak sekarang ini kan sukanya kayak ini lagu baru nih, tentunya dalam bahasa Inggris ya. Mungkin itu akan menjadi hal yang mungkin akan menarik perhatian mereka lagi kayak. Iya. Saya akan mencoba itu. Jadi Pak Muzakir ke depan, saat ini dan ke depan ya, akan
mengambil langkah untuk meninjau kembali dan memperbaiki kembali perencanaan pembelajaran yang kalau saya melihatnya sangat berpihak sekali ya kepada murid. Saya tentu mengapresiasi sekali ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Muzakir. Saya kira ini langkah yang luar biasa Pak Muzakir. Terima kasih Pak. Lalu kapan nih insya Allah akan dilaksanakan? Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan coba dulu ini yang saya rancang ini. Insya Allah saya akan rancang dulu ini dan saya akan laksanakan nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa kembali memotivasi belajar siswa. Ya. Saya tidak sabar ini Pak Muzakir ingin dengar seperti apa perubahan motivasi anak-anak itu, apakah memang kembali lagi seperti dulu. Saya yakin insya Allah cara ini yang terbaik buat Pak Muzakir. Selanjutnya ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu dulu Pak Yunang ya. Saya akan coba dulu explore bagaimana efektifnya penggunaan YouTube tadi, terutama untuk menggunakan lagu-lagu yang familiar mungkin di telinganya anak-anak. Nanti akan saya coba dulu. Untuk perkembangan selanjutnya, mungkin kalau memang tidak mampu dengan motivasi belajar anak-anak, maka insya Allah saya akan minta saran dan masukan lagi dari Pak Yunang. Baik sekali, luar biasa Pak Muzakir. Kalau demikian berarti sebelum kita akhiri ini pembicaraan kita, saya ingin sampaikan saya sangat senang dengan pertemuan kali ini Pak Muzakir. Saya dapat pengetahuan dari keterangan, penyampaian, juga cara-cara yang dilakukan oleh Pak Muzakir itu sungguh luar biasa. Insya Allah Pak Muzakir berhasil ya. Siap, insya Allah Pak Yunang. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ini sudah mengganggu dan menyita waktunya. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bisa benar-benar memberikan efek yang positif kepada siswa kita. Iya, insya Allah motivasi anak-anaknya, murid-muridnya lebih meningkat lagi dari hari ke hari. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Muzakir. Insya Allah kita semua sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Yunang. Ya, demikian. Assalamualaikum Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yunang, tadi Pak Yunang sudah melaksanakan praktik coaching kepada Pak Muzakir sebagai coach. Nah, Pak Yunang sudah melakukan dengan sungguh sangat luar biasa. Tadi saya melihat bahwa Pak Yunang itu ketika melakukan praktik coaching itu sudah menggunakan alur tirta. Jadi Pak Yunang sudah memberikan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, memberikan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Pak Yunang juga sudah melaksanakan kompetensi coaching, dalam hal ini mendengarkan dengan rasa. Tapi saya hanya ingin memberikan masukan sedikit, boleh Pak Yunang ya? Boleh, bisa. Ya, jadi yang saya lihat yang mungkin masih bisa ditingkatkan itu adalah bagaimana untuk Pak Yunang itu hadir secara penuh ketika melakukan praktik coaching. Kehadiran penuh itu seperti contohnya Pak Yunang itu mengangguk, memberikan persetujuan dengan mengangguk, kemudian memberikan kontak mata yang lebih sering, kemudian menggunakan oh gitu ya, menggunakan kata-kata oh gitu ya, oh baik Pak, seperti itu. Jadi kalau catatan saya hanya itu aja Pak, hanya itu aja. Tapi secara keseluruhan saya lihat Pak Yunang sudah melaksanakan praktik coaching ini dengan ya sangat luar biasa.
Ya, gitu aja Pak Yunang ya. Iya, oke baik Pak Yunang. Nanti kita akan mulai lagi pada praktik coaching yang berikutnya. Oke, demikian Pak Yunang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Musyakir. Waalaikumsalam Pak Yunang. Alhamdulillah. Pak Musyakir, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya? Saya agak sedikit gugup nih Pak Yunang, tapi insya Allah akan lebih rileks nanti, mudah-mudahan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan praktik coaching bersama dengan Pak Zulkifli. Bapak bertindak sebagai coach dan Pak Zulkifli sebagai coachee. Bagaimana persiapannya Pak Musyakir? Insya Allah siap dengan alur tirta yang sudah saya pelajari pada modul 2.3 tentunya. Mudah-mudahan saya bisa laksanakan hari ini dengan baik. Luar biasa. Persiapannya baik sekali. Saya pada kesempatan ini juga hanya selain mengapresiasi, mengingatkan kembali bahwa memang penting, khususnya pada proses coaching mindfulness, itu penting untuk kita senantiasa praktekkan. Pak Musyakir, selamat melaksanakan prakteknya, dan Pak Zulkifli. Baik, terima kasih Pak Yunang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Pak Zakir. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tadi saya ketemu dengan Pak Amrin. Iya. Beliau bilang Pak Zul ingin ketemu dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak Zul? Iya Pak, jadi kebetulan betul sekali Pak Amrin, saya tadi ketemu dengan Pak Amrin dan ingin bertemu dengan Pak Jaki karena saya ini mengalami kebuntuan Pak. Jadi saya datang kepada Pak Jaki, mungkin minta untuk di coaching. Siapa tahu dengan dilakukannya coaching itu Pak Jaki kepada saya itu mungkin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah gini Pak, jadi di kelas 10C itu ada 2-3 orang murid itu yang susah sekali diatur. Ketika saya mengajar, mereka hanya bermain. Kemudian ketika saya tegur, mereka seakan-akan mau melawan. Nah, saya biasanya akan hilang kesabaran itu Pak. Betul. Saya akan hilang kesabaran. Dan saya bahkan mungkin sampai akan melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal. Nah itu dia Pak. Kemudian siswa ini juga ketika saya berikan tugas, ya mereka ini malas-malasan mengerjakan tugas Pak. Kemudian juga ketika itu saya buat PR, nah mereka juga membuat PR-nya itu ya walaupun mereka buat tapi saya lihat masih asal-asalan, terkesan asal-asalan, sehingga PR yang mereka lakukan itu atau mereka buat itu tidak maksimal seperti itu kalau menurut saya. Jadi maksud dari kedatangan saya itu seperti itu Pak. Baik. Jadi Pak Zul ini mengalami kebuntuan nih di kelas 10C. Ada beberapa orang siswa yang memang susah diatur gitu ya Pak? Iya Pak, betul. Kalau dikasih tugas malah tugasnya tidak dikerjakan, malah malas-malasan, dan PR-nya juga dikerjakan asal-asalan. Iya betul. Nah, dari beberapa masalah yang Pak Zul sampaikan tadi ke saya nih, kira-kira yang ingin kita bahas lebih jauh hari ini kira-kira yang mana Pak Zul? Yang tadi di samping mereka malas mengerjakan PR,
kemudian PR-nya pun dikerjakan asal-asalan, kemudian susah diatur. Kira-kira yang mana nih yang lebih Pak Zul ingin selesaikan nih hari ini? Oh iya, jadi yang jadi prioritas Pak ya? Ya. Oh, yang jadi prioritas saya ini yang pertama itu saya lebih memprioritaskan pada siswa yang sulit diatur ini Pak. Yang susah diatur. Iya, seperti itu. Dari pengalamannya Pak Zul nih, anak-anak yang susah diatur itu yang gimana sih? Apakah mereka diberikan perintah tidak mau melaksanakan atau seperti apa Pak Zul? Iya Pak, jadi contohnya ketika saya mengajar, ketika teman-teman yang lain sementara serius untuk memperhatikan, nah contohnya ada 3 orang, 2-3 orang ini yang hanya bermain, seperti itu. Jadi seperti ya, jadi kemudian ketika ketika saya tegur, itu dia siswa ini malah terkesan seakan-akan menantang. Gaya bahasa tubuhnya itu seperti itu, sehingga emosi saya kan pasti naik Pak. Ya betul. Sehingga saya biasanya kadang langsung akan melakukan kekerasan baik secara verbal atau fisik, karena saya itu terus terang, saya itu pasti gampang emosi kalau akan ada siswa yang saya lihat seperti menantang saya, seperti itu Pak. Betul sekali. Kalau ada siswa yang memang menantang seperti itu ya, sekarang usaha-usaha apa sih yang sudah pernah Pak Zul lakukan nih, di samping tadi mungkin Pak Zul kadang mungkin sampai mencubit ya, atau mungkin ada nggak cara lain atau usaha-usaha lain yang Pak Zul sudah lakukan untuk menanggulangi tadi anak-anak yang susah diatur itu? Karena nggak mungkin Pak Zul laporkan ke Pak guru BK-nya atau seperti apa? Ada nggak seperti itu? Oh iya, jadi yang pernah saya lakukan itu Pak Jaki, saya itu pertama selain menegur langsung ya, saya itu sudah melaporkan atau membicarakan masalah ini kepada wali kelasnya. Oh iya. Kemudian saya juga, ya betul seperti yang Pak Jaki sampaikan, bahwa saya juga itu sudah pernah menghubungi guru BK untuk membicarakan atau mengkonsultasikan tentang masalah ini, tapi itu dia Pak, maksudnya solusinya itu masih mengambang atau gimana, makanya saya datang sama Pak Jaki seperti itu. Tadi kan Pak Zul sudah berbicara dengan wali kelasnya, kemudian apalagi sudah ke guru BK. Kira-kira dari pembicaraan dengan wali kelas dengan guru BK ini, kira-kira sudah ada nggak solusi yang didapatkan di situ? Kan dibilang tadi kan agak mengambang begitu ya. Kira-kira ada nggak solusi yang sudah hasil dari pembicaraan itu Pak Zul? Oh iya, saya baru ingat Pak Jaki. Ternyata dari beberapa siswa yang memang sering tidak mendengarkan saya ketika mengajar itu, ternyata mereka ini setelah saya tanyakan kepada wali kelasnya itu, latar belakangnya ini memang keluarganya broken home. Sehingga mungkin menurut saya, saking karena dia tidak mendapatkan perhatian di rumah dari orang tuanya, jadi dia mencari perhatian di kelas seperti itu. Jadi memang ada, setelah ditelusuri beberapa dari anak-anak ini memang ada yang broken home, sehingga tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kira-kira nih harapannya Pak Zul kepada mereka itu seperti apa sih? Kan mereka kan tidak mendapatkan kasih sayang. Harapannya untuk anak-anak ini bagaimana nanti? Ya, harapan saya sih Pak, mereka ini saya harapkan mendapatkan kebutuhan akan rasa kasih sayang.
Mungkin jika tidak didapatkan oleh apa kepada dari orang tuanya, mungkin eh, bisa juga guru-guru yang akan memberikan perhatian atau kasih sayang tersebut. Mungkin juga saya akan mencoba untuk apa ya, mencoba untuk merangkul mereka. Bisa jadi saya akan merangkul mereka dengan secara lebih intens atau Intens lagi. hati-hati dari hati ke hati atau secara personal. Mungkin juga saya akan meminta bantuan juga kepada wali kelas atau guru BK seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ini Pak Jul. Saya juga sangat mengapresiasi nih, apalagi Pak Zul akan merangkul mereka dengan penuh kasih sayang, berbicara dari hati ke hati, kemudian meminta bantuan kepada wali kelas. Menurut saya itu adalah sebuah solusi yang cukup baik ya bagi anak-anak, terutama yang memang kebanyakan dari anak-anak itu yang broken home itu memang memiliki masalahnya yang akan jadi masalah buat teman-teman yang lain begitu ya. Iya. Kira-kira prioritas apa nih yang akan Pak Zul lakukan di samping tadi merangkulnya, kemudian meminta bantuan dari temannya, atau mungkin ada memanggil salah satu orang tuanya atau seperti apa Pak Zul? Ya, jadi kalau saya yang akan saya jadikan prioritas mungkin saya akan lebih merangkulnya secara personal dulu, Pak, karena yang namanya kalau menghadirkan orang tuanya itu pertama mungkin itu ranah wali kelasnya dulu seperti itu. Kemudian bisa jadi orang tuanya itu sibuk bekerja karena saya tahu yang namanya kalau keluarga broken home itu kan menjadi single parent. Ya, betul. Jadi dia mungkin orang tuanya itu sibuk bekerja, jadi saya jadikan prioritas terlebih dahulu adalah bagaimana merangkul siswa tersebut secara personal seperti itu Pak Jaki. Baik, kita sudah berada di akhir daripada sesi ini. Kita kan sudah bisa menemukan solusi tadi dari apa yang Pak Zul sampaikan. Kira-kira kapan nih Pak Zul mulai action nih terhadap rencana tadi yang sudah Pak Zul? Iya Pak, berhubung karena ini hari Jumat, jadi mungkin saya akan mulai action itu di hari Senin atau Selasa Pak. Jadi secepatnya supaya masalah ini juga bisa cepat terselesaikan. Baik, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Amin Pak. Dan baik, luar biasa nih dari apa yang Pak Zul sampaikan tadi. Kira-kira ini bagaimana nih komitmennya Pak Zul terhadap apa yang sudah Pak Zul rencanakan tadi? Jadi saya akan komit penuh Pak. Bahkan saya ini akan mencoba meminta bantuan kepada Pak Jaki sebagai orang yang saya akan jadikan sebagai sebagai orang yang melihat atau mengawasi saya ketika apakah saya sudah melaksanakan kegiatan ini atau kegiatan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu Pak Jaki. Luar biasa, saya siap untuk membantu Pak Zul dalam melaksanakan hal itu. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat bernilai positif, terutama bagi anak-anak tadi yang kelas 10C. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan Pak Zul. Iya, baik. Makasih. Amin Pak. Baik, bagaimana perasaannya setelah bercerita nih kita dari tadi? Perasaan saya lega Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jaki karena masih dapat meluangkan waktu. Karena saya tahu Bapak juga sibuk, tapi itu apresiasi saya kepada Pak Jaki karena di sela-sela kesibukan Bapak masih mau meluangkan waktu kepada saya untuk mengcoaching saya. Seperti itu Pak Jaki. Tidak apa-apa Pak Zul, selama kita saling membutuhkan, suatu saat juga saya akan mungkin membutuhkan Pak Zul ketika ada masalah-masalah yang saya hadapi di kelas-kelas saya. Baik ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Iya, makasih Pak Jaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Mujakir. Waalaikumsalam Pak Yunan. Alhamdulillah pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya saat ini? Alhamdulillah saya lega sudah melaksanakan praktik coachingnya, walaupun tadi agak sedikit gugup ya. Ya, begitulah. Kalau menurut Pak Mujakir, kira-kira hal apa yang masih perlu ke depan diperbaiki lagi? Yang pertama mungkin bagaimana mengarahkan coaching untuk bisa menemukan solusi dari masalah. Mungkin di situ sih masih kurangnya saya itu di situ. Ya, melibatkan mungkin secara Ya. atau seperti apa. Jadi dalam catatan pengamatan saya melihatnya proses pelaksanaan komunikasi ini berjalan dengan padu. Alur Tirta itu sampai kalau menurut saya, jadi barangkali ke depan hanya tinggal lebih didalami saja, lebih mencair saja proses komunikasinya. Lebih dari itu saya kira sudah representatif memenuhi unsur-unsur coaching. Saya kira itu saja hasil pengamatan saya. Terima kasih banyak Pak Yunan. Ya, Luar biasa, insya Allah nanti ke depan saya akan terus belajar lagi dan terus mempraktikkan untuk Tirta ini agar lebih maksimal lagi insya Allah. ya, terima kasih. Sukses selalu Pak Mujakir. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun saya melakukan perekaman ini di waktu bulan Ramadan, masih menjalani ibadah puasa, tapi tetap semangat Pak. Tetap semangat. Bagaimana nih persiapannya untuk praktik kita hari ini? Pak Zul kan akan melakukan coaching terhadap Pak Yunan. Iya. Bagaimana nih persiapannya? Insya Allah Pak, saya sudah mencoba mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Saya sudah mencoba untuk pelajari prinsip dan kompetensi dalam melakukan coaching seperti itu Pak. Saya rasa Pak Zul sudah mempersiapkannya dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Selamat menjalankan praktek hari ini Pak Zul. Silakan. Siap Pak, makasih banyak. Baik, assalamualaikum Pak Yunan. Waalaikumsalam Pak Jul. Ya, bagaimana kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, bahagia. Oh, alhamdulillah jika Ya. Pak Yunan ini sehat dan bahagia. Nah gini Pak Yunan, tadi saya dengar dari Pak Jaki, Pak Yunan ini mau ketemu saya. Ada apa kira-kira ya Pak? Iya Pak Jul. Semoga tidak mengganggu waktunya Pak ya. Oh tidak Pak, ya, tidak masalah Pak. Ya, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak dengan maksud semoga akan ada solusi atas bagi saya sih persoalan. Ya. Jadi saya ingin cerita saja Pak ya, bisa ya? Iya bisa Pak, silakan. Jadi saya selaku pimpinan Pak di sekolah itu, tentu saya mengharapkan siswa-siswa saya itu semuanya bisa dipastikan nyaman, aman di lingkungan sekolah saya. Jadi saya melihat ada beberapa persoalan terhadap beberapa orang siswa sih. Jadi hanya beberapa orang siswa kelas 6 Pak. Jadi ada 2 orang siswa itu saya melihatnya bisa saja keduanya itu tidak lulus dari kelas 6 itu. Saya melihat agak terancam kedua siswa tersebut. Jadi malas-malas tidak datang ke sekolah sampai 3-4 hari. Dan saya tahu hal ini begitu disampaikan oleh perwalian.
Jadi saya prihatin dengan situasi yang ada saat ini yang menimpa kedua anak itu. Saya konsentrasinya Pak, dua anak ini bagaimana sih? Saya ingin ya, maka dari itu saya mau coba berbagi lah begitu dengan Pak Jul. Saya berharap mendapatkan solusi atas pertemuan ini. Iya, pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak Yunang karena sudah mempercayakan saya sebagai coach Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Nah saya sampaikan lagi Pak, jadi Pak Yunang ini itu gelisah karena ada 2 orang siswa Pak Yunang itu yang kelas 6 ya, itu terancam tidak akan lulus nantinya. Seperti itu ya Pak. Nah makanya Bapak ini tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan solusi dari kedua orang siswa ini ya, gitu ya Pak? Nah sekarang fokus kita ini berarti kita akan fokus kepada siswa yang terancam tidak akan lulus nanti ya, seperti itu. Nah Pak Yunang, menurut Pak Yunang, dari kedua siswa ini yang membuat siswa ini jadi terancam tidak lulus nanti itu masalahnya kenapa Pak? Jadi kekhawatiran saya itu sangat beralasan sekali Pak, karena dari absen umum juga saya evaluasi ketidakhadirannya sangat tinggi. Selanjutnya dari laporan guru-guru lain, terutama wali kelasnya yang melapor ke saya. Nah oleh sebab itu saya sampaikan ke teman-teman guru dan perwalian itu bahwa tolong konsisten dengan sebuah budaya yang coba kita rintis. Jadi saya sampaikan tidak perlu lagi mau berkata-kata kasar atau menghukum dengan kata-kata maupun dengan tindakan bapak dan ibu. Kemungkinan kedua anak itu saya sampaikan ke mereka butuh akan kasih sayang, karena begitu juga hasil dari kunjungan ke rumah oleh wali kelasnya. Nah, saya minta untuk disampaikan ke saya oleh wali kelasnya bahwa ada sedikit persoalan ternyata. Persoalan kedua anak ini mirip Pak. Jadi ya bisa dikata juga broken home. Jadi saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi karena juga ada faktor-faktor luar dari internal sekolah, karena saya selama ini mencoba memastikan untuk siswa-siswa itu tetap datang ke sekolah. Jadi mereka berdua ini sudah sempat Pak. Nah, jadi mereka berdua ini sudah sempat ada persoalan tentang itu, namun saya ajak, saya cerita baik-baik, saya komunikasi dengan anak-anak ini, saya menggali seperti apa mereka. Alhamdulillah motivasi mereka untuk datang ke sekolah itu ada Pak. Di akhir-akhir ini kembali lagi seperti itu. Jadi saya kira itu faktor-faktor itu Pak. Jadi luar sekolah. Baik Pak Yunang, masalahnya ini lumayan pelik ya kalau menurut Pak Yunang. Tapi tadi Pak Yunang sudah menyampaikan solusi-solusi yang ada. Sebenarnya tadi sih kalau saya lihat Pak Yunang sudah menyampaikan solusi-solusi. Mungkin Pak Yunang datang ke sini untuk memperkuat kira-kira solusi apa yang terbaik dari solusi-solusi yang Bapak Yunang sudah sampaikan kepada saya. Nah, tadi Pak Yunang sudah menyampaikan solusi-solusinya. Nah, kira-kira menurut Pak Yunang dari solusi-solusi yang ada itu, solusi yang paling prioritas agar tujuan dari Pak Yunang tercapai ini seperti apa Pak? Kalau menurut saya Pak, langkah-langkah yang sudah saya tempuh ini menurut saya sudah baik. Jadi ke depan mungkin saya akan lebih intens lagi berkomunikasi dengan perwaliannya,
kemudian memastikan kesepakatan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas itu berjalan dengan baik sesuai dengan sistematika pelaksanaan restitusi. Nah, jadi saya akan ke arah sana, saya kira Pak Jul. Kemudian saya juga akan senantiasa meminta laporan dari perwaliannya tentang perkembangan anak-anak ini. Karena beberapa hari ini mereka nampaknya masih ada potensi Pak, ingin sekolah lagi. Namun saya perlu khawatir juga kan Pak, perlu khawatir juga karena ini kasihan siswa saya Pak, harus putus sekolah. Tentu hal ini saya sangat tidak harapkan terjadi di sekolah saya. Jadi saya kira saya akan intens melakukan komunikasi dengan perwalian, kemudian komunikasi juga dengan kedua murid ini, kemudian bisa saja saya mendatangi rumah dari kedua anak ini untuk memastikan hal apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Oke Pak Yunang, solusinya bagus ya. Nah, tadi Pak Yunang sudah menyampaikan 3 solusinya. Ini kan yaitu mendatangi dulu wali kelasnya, kemudian mendatangi siswa tersebut, dan kemudian mendatangi rumah atau orang tua dari siswa tersebut. Nah, dari ketiga ini Pak, yang Pak Yunang akan jadikan prioritas apa Pak? Yang akan saya prioritaskan adalah kedua anak ini. Insya Allah saya Berarti mendatangi langsung kedua anak ini, merangkulnya secara pribadi seperti itu. Iya, saya akan motivasi mereka berdua ini, saya akan berikan suplemen, kira-kira begitu Pak. Saya akan cenderung ke mereka berdua ini ya, untuk memperkuat mental, untuk memperkuat kemampuan mereka mengambil keputusan di masa-masa yang akan datang. Karena mereka berdua juga saya kira paling berpengaruh atas kehidupan mereka. Jadi seperti itu. Jadi Bapak akan memilih untuk mencoba merangkul siswa tersebut. Iya, saya akan dampingi. Iya. Jadi Bapak akan dampingi. Nah, langkah-langkah yang Pak Yunang akan lakukan ketika mendampingi itu apa saja? Saya akan banyak menggali. Saya akan lebih banyak menggali, melakukan pendekatan persuasif kepada anak-anak ini. Saya akan meyakinkan mereka bahwa pendidikan mereka itu penting, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri mereka sendiri. Jadi mungkin komunikasi efektif lah, efektivitas. Ya, komunikasi yang efektif yang akan saya jalankan, pendekatan persuasif. Semoga anak-anak ini akan lulus, akan sekolah menjadi anak yang baik. Iya, jadi Pak Yunang di sini kita salah catat bahwa Pak Yunang ini akan menggunakan cara persuasif, kemudian melakukan memotivasi peserta didik itu yang mengalami masalah, kemudian dengan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik kepada mereka. Seperti itu Pak ya. Nah, Pak Yunang, dari langkah-langkah yang Pak Yunang laksanakan untuk melaksanakan solusi dari Bapak ini, saya kira mungkin akan mengalami hambatan-hambatannya pasti akan ada hambatan-hambatan. Nah, menurut Pak Yunang sih, bagaimana Pak Yunang itu akan beradaptasi ketika mengalami hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi nanti? Iya, jadi beberapa kegiatan langkah ikhtiar yang saya sudah lakukan sebelumnya merupakan antisipasi saya sebenarnya sih Pak, terhadap hambatan-hambatan yang ada. Jadi kalkulasi saya, apabila tentu ada hambatan secara internal pribadi anak-anak itu, bisa jadi dari keluarganya atau situasi suasana lingkungan sekolah yang tidak mendukung, bisa datang itu dari guru-guru. Tentu saya akan senantiasa melakukan briefing pada guru-guru
komunikasi juga kepada orang tua murid melalui rapat-rapat, tapi terkhusus kepada kedua anak ini ya hambatannya mungkin mereka akan berpikir bahwa saya ini samalah dengan pada umumnya guru. Dan saya akan yakinkan bahwa saya mungkin sedikit berbeda, kebutuhan mereka bisa ada di saya. Saya ingin meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka butuhkan ada di saya. Semisal rasa ingin mendapat kasih sayang. Oh gitu ya, Jadi Pak. itu dulu saya kira Pak langkahnya. Jadi kalau saya istilahkan mau memelihara ternak itu Pak, mau dibuat dulu Pak, apa ayamnya, Iya. dana, jadi supaya tidak liar. Iya, oke Pak ya. Baik Pak ya, bagus sekali Pak Yunang. Pak Yunang, tadi Pak Yunang sudah menjelaskan solusinya kepada saya, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya ketika Pak Yunang itu mengalami hambatan ketika akan menjalankan solusi dari Pak Yunang sampaikan. Nah Pak Yunang akan melaksanakan solusi dari Pak Yunang ini kapan? Insya Allah minggu ini Pak. Minggu ini ya? Ya sementara berjalan, tapi saya lebih yakin lagi dengan pertemuan hari ini bersama Bapak. Iya, makasih Pak. Minggu ini saya akan mulai melancarkan rencana saya. Iya Pak, oke betul. Oke Pak Yunang, tadi Pak Yunang sudah menyampaikan bahwa Pak Yunang akan menjalankan solusi dari Pak Yunang ini minggu depan ya. Nah, menurut Pak Yunang, siapa saja yang akan Pak Yunang jadikan orang yang bisa menjaga komitmen atau melaksanakan komitmen dari Pak Yunang? Saya kira orang-orang yang memiliki keterkaitan terhadap harapan saya ini, guru-guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua murid, juga termasuk murid-murid itu sendiri. Saya kira inilah elemen-elemen yang akan saya harapkan bisa mendukung atau mewujudkan komitmen saya ke depan. Jadi gitu ya Pak. Oke Pak Yunang, waktu kita sudah mau habis nih. Nah, menurut Pak Yunang, kesimpulan apa yang bisa Pak Yunang tarik dari coaching kita kali ini? Pada kesempatan ini saya hanya bisa menarik suatu kesimpulan Pak Jul, bahwa harapan kita itu akan terwujud dengan adanya kesungguhan, komitmen, kemudian komunikasi yang efektif antara komponen-komponen atau pemangku kepentingan yang ada dalam lingkup satuan pendidikan atau dunia pendidikan itu sendiri. Gitu ya Pak. Oke. Ya saya kira itu Pak, komunikasi yang terus dipermantap. Ya, baik Pak Yunang. Ya. Pak Yunang, waktunya sudah habis nih. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya Pak Yunang karena Pak Yunang mau mempercayakan saya sebagai coach Pak Yunang untuk bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang Pak Yunang hadapi. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih banyak sekali ini. Oh iya, sama-sama, banyak Pak. hal yang saya peroleh dari percakapan siang ini Pak Jul. Jadi, Iya. saya bersyukur sekali Pak Jul. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas apresiasinya. Oke Pak Yunang, demikian Pak Yunang untuk coaching kita kali ini. Nanti kalau pemakan Pak Yunang masih mengalami hambatan atau ingin menguatkan kembali apa yang menjadi solusi dari Pak Yunang, Siap. Pak Yunang bisa datang saja kapan-kapan, mungkin minggu depan atau gimana Pak, nanti Pak Yunang luangkan waktu saja. Demikian Pak Yunang ya. Ya Iya demikian Pak. Oke. Pak. Siap, Iya, siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Jaki. Baik, alhamdulillah tadi Pak Zul sudah melakukan coaching terhadap Pak Yunang, sudah Iya. mempraktekkan
teknik coaching Alur Tirta tadi cukup luar biasa menurut saya. Ya, makasih Pak. Sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau langkah-langkah yang telah ditentukan di dalam Alur Tirta itu sendiri. Ya. Ini merupakan apresiasi yang sungguh luar biasa dari saya pribadi. Ya, makasih Pak. Pak Zul sudah bisa menjalankan itu dengan baik. Cuman kalau boleh, mungkin kita tinggal meningkatkan saja, di berbanyak praktek saja mungkin supaya kita tidak kaku lagi dalam bagaimana cara coaching seseorang, dan memperbanyak kosakata yang yang menangkap dengan baik apa yang menjadi kata kunci dari si coach itu sendiri. Jadi itu mungkin yang akan kita laksanakan ke depan. Selebihnya mungkin cukup luar biasa Pak Jun. Terima kasih sudah melaksanakan coaching hari ini. Ya, makasih Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, Bergerak, menggerakkan.